Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa dengan saya Maurits bersama Market. Kita akan membahas dan memprediksikan analisa pasar mingguan yang akan terjadi nanti dari tanggal 18 sampai tanggal 22 November. Oleh karena itu rekan trader, di hari yang sangat luar biasa, hari weekend ini, walaupun kita weekend, mari kita persiapkan kelengkapan perang kita sebelum kita bertempur di minggu yang baru. Oleh karena itu, kami hadir memberikan analisa buat rekan trader. Setidaknya kami berharap analisa yang kami bawakan ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa, minggu yang sangat luar biasa, kita akan membahas dan kita akan melihat bagaimanakah yang terjadi pada pasar minggu yang lalu, dan kemudian kita akan mencoba untuk melihat pergerakan pasar di minggu yang baru. Kalau rekan trader lihat pada minggu yang lalu, minggu yang telah terjadi sebelumnya, sudah sangat jelas. Di sini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Prediksi saya sampai 106, rupanya dia naik sampai 106.813. Tapi apa yang terjadi pada dolar Amerika ini tidak bisa dilepas oleh kemenangan yang terjadi pada Donald Trump. Trump Trade sebagai slogan dan rencana ekspansi ekonomi Donald Trump ke depan membuat pasar benar-benar menyorot dan pasar benar-benar lebih mendekati dolar Amerika sehingga dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Selain itu juga rekan trader bisa lihat bahwa statement yang dilakukan oleh Jerome Powell di minggu lalu, di mana The Fed masih sangat hati-hati untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih agresif. Oleh karena itu, pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point kemungkinan besar akan terus dilaksanakan pada pertemuan FOMC tanggal 18 Desember nanti. Kita bisa lihat ini yang menyebabkan dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Kita lihat pun juga rekan trader dari Euro USD dengan menguatnya dolar Amerika, efek dari keberhasilan Donald Trump menjadi presiden membuat euro terbanting rekan trader. Analisa saya cuma di sekitaran 1.05886, rupanya dia terbanting sampai di posisi 1.05343. Begitupun juga untuk pound sterling, keluar dari jalur benar-benar luar biasa, turun rekan trader sampai menyentuh level 1.25949. Apa yang saya prediksikan benar, walaupun saya prediksinya sampai di 1.27, rupanya dia jatuh sampai ke 25049. Dan untuk gold seperti yang telah saya bilang semuanya, ini gold sudah sementara ini tidak terlalu menarik, sehingga proses sell penjualan yang dilakukan di pasar membuat gold terbanting sampai di level 2562. Ini yang sangat luar biasa, walaupun akhirnya ditutup di 2570. Tapi secara garis besar gold ini masih punya peluang untuk turun ke nilai yang lebih rendah lagi. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat satu minggu lamanya dia naik luar biasa. Dia sampai menyentuh level 156.558, walaupun akhirnya di hari Jumat yang lalu dia terjatuh dan dia berada di posisi 154.410. Tapi secara garis besar USD yen Jepang berpeluang besar untuk mengalami pelemahan yang benar-benar signifikan ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu? Sudah sangat jelas rekan trader, kita bisa lihat di sini bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu. Sudah sangat jelas. Apa harus saya buka dulu? Nah, ini dia. Di sini sudah sangat jelas kita lihat bahwa apa yang terjadi pada minggu lalu, mulai dari data inflasi yang dikeluarkan, dia masih tetap berada di sekitaran 0,2 ya.
Sampai juga di klaim pengangguran awal, di mana klaim pengangguran semakin berkurang, yang membuat bagaimana dolar Amerika bisa naik lebih tinggi lagi, rekan trader ya. Dan indeks harga produsen dia sedikit menguat dari 0,1% menjadi 0,2. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan membantu dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Dan yang paling utama adalah bagaimana pidato dari Jerome Powell pada pukul 3 dini hari Jumat lalu, di mana pidato itu lebih menekankan bahwa sikap kehati-hatian The Fed untuk mengambil langkah sehingga pemangkasan tingkat suku bunga masih berada di sekitaran 25 basic point. Dan ini akan kemungkinan besar juga akan terjadi pada tanggal 18 Desember nanti di saat rapat pertemuan FOMC dilakukan. Data-data lainnya rekan trader bisa lihat bagaimana penjualan retail berada di 0,4%. Dan retail inti berada di 0,1%. Inilah yang membuat bagaimana emas semakin hari semakin naik dan terus naik. Dolar Amerika semakin naik dan terus naik dan membuat emas semakin mengalami pelemahan yang signifikan. Dan bagaimanakah langkah yang terjadi untuk minggu depan dari tanggal 22? Dari tanggal 18 sampai tanggal 22, kita akan lihat bersama-sama kan trader. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi minggu depan, ya hari Senin tidak ada, cuman IHK dari Eropa, data inflasi Eropa dikeluarkan. Hari Rabu pun juga ada IHK dari indeks harga konsumen, data inflasi dari Inggris dikeluarkan ya. Selain itu inventory minyak dan lain-lain aja. Hari Kamis baru mulai perdagangan dengan intensitas yang sangat tinggi. Kita lihat klaim pengangguran awal sebesar 217 bulan lalu, revisinya perkiranya 215. Kita akan lihat seberapa besarkah nilai dari angka tersebut klaim pengangguran awal ya untuk minggu depan. Dan itu juga ada indeks manufaktur The Fed di mana sebelumnya 10,3 rekan trader ya. Bagaimanakah nanti ke depan kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk penutupan minggu depan Jumat tanggal 22 November harap diperhatikan selain data PDB Jerman ada juga data indeks neraca pembelian manufaktur dan jasa. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya karena ini akan menjadi trigger bagaimana pergerakan dolar Amerika ke depan sehingga bisa mempengaruhi mata uang lainnya, aset lainnya, terutama untuk gold. Oke, secara fundamental kita sudah lewatin. Bagaimanakah secara teknikal? Kita lihat bersama-sama. Apabila kita melihat secara teknikal, sudah sangat jelas kita akan lihat dari awal indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika menurut penerawangan saya, dia masih punya peluang naik, rekan trader. Ya, dia masih punya peluang naik. Kalau saya mau bilang rekan trader ya, dia itu akan naik sampai menurut saya dia tidak akan sampai taruhlah. Oke, dia akan coba sampai di 108.388 tapi kemungkinan besar dia akan mencoba pembalikan arah sampai di level 105.160. Secara garis besar tendensi masih terus berjalan, tendensi bullish masih terus berjalan untuk indeks dolar Amerika sehingga menurut analis saya indeks dolar Amerika ini dia benar-benar akan menjadi acuan terhadap pergerakan yang terjadi pada aset-aset lainnya. Oke, sabar, saya ganti warnanya dulu. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk euro? Angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar, di pemahaman saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa untuk sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Saya memprediksikan penguatannya itu akan berada di level paling tertinggi. Bukan penguatan, pelemahan, rekan trader. Euro angkel saham dolar akan terjadi pelemahan yang sangat luar biasa. Saya menganalisa dia akan coba sampai di level 1.03797, tapi hati-hati dengan minimnya data yang terjadi. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini akan sedikit stagnan dan kalaupun dia mengalami kenaikan, menurut analis saya dia berada di posisi 1.07726 merupakan data yang sangat
kemungkinan bisa saya terjadi apabila terjadi pembalikan arah nanti. Ya, ini oke di daerah sini. Oke. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling? Pound sterling untuk minggu depan sampai tanggal 22, saya masih menganalisa bahwa dia ini masih mengalami pelemahan walaupun sudah tidak terlalu tinggi banget. Ya, masih bisa mengalami pelemahan tapi tidak terlalu tinggi. Saya menganalisa bahwa dia akan mencoba turun sampai level paling maksimum. Itu menurut saya di seputaran 161.8. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah kan trader bisa membuat dia kembali naik lagi menurut analis saya di posisi 1.28150. Ya. Oke. Selanjutnya rekan trader bagaimana ke gold? Untuk gold saya bisa berasumsi bahwa gold ini masih melanjutkan pelemahan walaupun sudah tidak terlalu tinggi banget ya. Tapi pelemahan masih bisa terjadi dan saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba melemah sampai rekan trader sabar saya lihat ini oke. Dia akan mencoba melemah sampai di level 2447. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah ya. Pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi di posisi 2672. Jadi 2672 rekan trader. Nah, ini dia. Sampai level paling terendah menurut saya itu taruh di sini ya. Di sini. Seputaran 2440 ya, 2490.38. Ya, ini adalah harga pergerakan yang bisa terjadi pada gold, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level paling terendah menurut saya di posisi nah ini dia. Oke, situ ya. 2447.60. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, saya melihat bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang naik ya. Tidak terlalu banyak tapi dia bisa naik. Dan saya beranalisa dia akan cuma naik sampai level paling tertinggi maksimum di 157.534. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di posisi 152.377. Nah, ini dia rekan trader. Nah, 377 sini. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, terus analisa terus. Jadikan analisa yang kami berikan ini merupakan acuan. Tapi gunakanlah analisa yang dimiliki oleh rekan trader. Karena itu adalah analisa yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.